Indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpin. Tujuan pembelajaran 1. Awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. 2. Demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. 3. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Perkenalkan, nama saya Retna Ipinasti. Saya dari kelas 10 EPL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal kemerdekaan. Awal kemerdekaan 1945-1949. Keadaan kehidupan politik dan pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan masih belum stabil. Ketidakstabilan ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Faktor intern dari dalam antara lain: 1. Adanya persaingan antara para politik yang berbeda ideologi untuk menjadi partai yang paling berpengaruh di Indonesia. 2. Adanya gangguan-gangguan keamanan dalam negeri. 3. Bangsa Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan. Faktor ekstern dari luar antara lain: 1. Kedatangan sekutu Inggris yang diboncengi Nica Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, menimbulkan pertempuran di berbagai daerah. 2. Jepang masih mempertahankan status quo di wilayah Indonesia sampai sekutu datang sehingga sering terjadi peperangan antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang. Pembentukan lembaga-lembaga kelengkapan negara. 1. Pembentukan lembaga kementerian atau departemen. Dalam UUD 1945 telah dicantumkan bahwa pemerintah Republik Indonesia dijalankan oleh Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden memiliki hak prerogatif di dalam mengangkat dan memberhentikan para menterinya. Departemen-departemen yang dibentuk beserta menteri-menteri yang diangkat adalah sebagai berikut. Departemen Dalam Negeri RAA Wiranata Kusuma. Departemen Luar Negeri Mr. Ahmad Subarjo. Departemen Keuangan Mr. AA Maramis. Departemen Kehakiman Profesor Mr. Dr. Supomo. Departemen Kemakmuran Insinyur Surahman T. Adi Surjo. Departemen Keamanan Rakyat Supriyadi. Departemen Kesehatan Dr. Buntara Martoatmojo. Departemen Pengajaran Ki Hajar Dewantara. Departemen Penerangan Mr. Amir Syarifuddin. Departemen Sosial Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Departemen Pekerjaan Umum Abi Kusno Cokro Sujoso. Departemen Perhubungan Abi Kusno Cokro Sujoso. 2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah. Dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden Republik Indonesia mengeluarkan keputusan nomor 9 yang isinya memberikan kekuasaan dan wewenang legislatif kepada KNIP untuk serta untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN sebelum MPR terbentuk dalam pemilihan umum. Dalam rapat PPKI tanggal 22 Agustus 1945, hasil yang dicapai adalah sebagai berikut. KNI, Komite Nasional Indonesia, berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dilaksanakannya pemilihan umum atau pemilu. PNI, Partai Nasional Indonesia, dirancang menjadi Partai Tunggal Negara Republik Indonesia tetapi dibatalkan. BKR, Badan Keamanan Rakyat, berfungsi sebagai penjaga keamanan umum pada tiap-tiap daerah. Pada tanggal 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat politik sebagai berikut. Pemerintah menghendaki adanya partai-partai politik karena partai politik itu dapat membuat jalan buat semua aliran atau paham yang ada dalam masyarakat. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu
itu telah tersusun sebelum dilaksanakannya pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1945. 3. Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Panitia kecil itu mengusulkan sebagai berikut: Rencana Pembelaan Negara dan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang mengandung unsur politik perang tidak dapat diterima. Tentara Peta Pembela Tanah Air di Jawa dan Bali Laskar Rakyat di Sumatera dibubarkan karena merupakan organisasi buatan Jepang yang kedudukannya di dalam dunia internasional tidak memiliki ketentuan dan kekuatan hukum. Alat kelengkapan keamanan negara. 1. TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Supriyadi 5 Oktober 1945. 2. TKR Tentara Keamanan Rakyat 1 Januari 1946. 3. Tentara Keamanan Rakyat 26 Januari 1946. Dan terakhir 4. TNI Tentara Nasional Indonesia 7 Juni 1947. 4. Pembentukan provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Pada awalnya, wilayah Indonesia dibagi 8 provinsi dan mengangkat gubernur sebagai kepala daerah. Gubernur-gubernur yang diangkat antara lain Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. 5. Pembentukan lembaga pemerintahan di daerah. Lembaga pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah dan tugasnya menjalankan pemerintahan atas daerah yang dikuasainya. Lembaga Komite Nasional Daerah atau KNID tugasnya membantu gubernur menjalankan tugas dan kepengawasan dalam tugas-tugas gubernur sebelum terbentuknya DPR melalui pemilihan umum. Lembaga Teknis Daerah. Lembaga ini disebut dengan dinas dan terdiri atas Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan, Lembaga Pengawasan, Badan Pendidikan, dan sebagainya. Dinas Daerah. Lembaga ini merupakan unsur pelaksanaan dari pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Wakil Kepala Daerah merupakan pembantu kepala daerah yang menjalankan tugas dan wewenangnya sehari-hari. Sekretaris Daerah tugasnya membantu kepala daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan atas daerah yang diperintahnya. Perkenalkan, nama saya Rika Tukumaya dari kelas 10 RPL 2. Di sini saya bagian menjelaskan tentang materi demokrasi liberal. Demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, kondisi politik bangsa Indonesia mengalami ketidakstabilan atau kekacauan. Ketidakstabilan politik ini disebabkan karena 1. Parlemen DPR tidak mampu menjalankan tugasnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Yang terjadi hanyalah pertarungan antar partai politik untuk mendapatkan kekuasaan atau berkuasa memimpin pemerintahan atau kabinet. 2. Sering terjadi pergantian kabinet. Dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahunan telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Pemerintahan ini berarti umur kabinet rata-rata 15 bulan. Akibatnya kehidupan politik menjadi tidak stabil. 3. Konstituante sebagai badan yang dipilih oleh rakyat dengan tugas membantu UUD yang baru ternyata juga mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena dalam badan tersebut hanya diisi dengan perdebatan antar politik. Usaha untuk mengatasi ketidakstabilan politik dalam tubuh Dewan Konstituante tersebut pada bulan Februari tahun 1957, Presiden Soekarno mengajukan sebuah gagasan politik atau konsepsi presiden yang berisi 1. Sistem demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan menawarkan perubahan ke arah sistem demokrasi terpimpin. 2. Perlu dibentuk kabinet gotong royong yang menampung semua golongan. 3. Pembentukan Dewan Nasional yang bertugas memberi nasihat kepada kabinet. Kabinet pada masa demokrasi liberal. 1. Kabinet Natsir
menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman, konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkokoh ekonomi rakyat, dan memperjuangkan penyelesaian Irian Barat. 2. Kabinet Sukiman menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai rencana untuk menjamin keamanan dan ketertiban, mengusahakan kemakmuran rakyat, mempersiapkan pemilihan umum, mempersiapkan undang-undang perburuhan, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, memperjuangkan Irian Barat. 3. Kabinet Wilopo melaksanakan pemilihan umum, memajukan tingkat penghidupan rakyat, mengatasi keamanan dan kebijaksanaan sebagai negara, melengkapi undang-undang pemburuhan, mempercepat usaha perbaikan dan pembaruan pendidikan dan pengajaran, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, menyelesaikan hubungan Uni Indonesia Belanda atas dasar negara merdeka, dan meneruskan perjuangan pengembalian Irian Barat. 4. Kabinet Ali Sostromijoyo. Program dalam negeri mencangkup soal keamanan, pemilu, kemakmuran, dan keuangan, organisasi negara, dan perundang-undang. Program luar negeri meliputi pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dan pengembalian Irian Barat. 5. Kabinet Burhanuddin Harapan. Kabinet Ali digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harapan dari Masyumi dengan programnya sebagai berikut. 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum. 3. Menangani masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi. 4. Pengembalian Irian Barat. Melaksanakan kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas aktif. Prestasi yang menonjol dari kabinet ini adalah berhasil melaksanakan pemilu pertama bagi Indonesia, pembubaran Uni Indonesia sampai Belanda. 6. Kabinet Ali Sastroamijoyo. Program Kabinet Ali Sastroamijoyo adalah sebagai berikut. Pembatalan KBM, pengembalian Irian Barat, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dan meneruskan kerjasama negara-negara Asia Afrika, dan melaksanakan keputusan KAA di Bandung tahun 1955 melalui peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1957 dibentuk panitia negara. 7. Kabinet Juanda. Kabinet A digantikan oleh Kabinet Juanda. Program Kabinet Juanda dikenal dengan nama Pancakarya, antara lain sebagai berikut. Membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan politik, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, perjuangan pengembalian Irian Barat, dan memperingati pembangunan. Terbelakang keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 dalam waktu yang kritis ketika konstituante tidak mampu menjalankan tugasnya. Keadaan ketatanegaraan dianggap membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, dan adanya pemberontakan yang ditumpangi intervensi tertutup kekuatan asing. Presiden Soekarno dan TNI muncul sebagai kekuatan politik yang diharapkan dapat mengatasi masalah nasional tersebut. Demi keselamatan negara dan berdasarkan hukum keadaan bahaya bagi negara, pada hari Minggu 5 Juli tahun 1959 jam 17.00 bertempat di Istana Merdeka dalam upacara resmi Presiden Soekarno mengumumkan sebuah dekret presiden. Dekret ini berisi perbubaran konstituante. 2. Berlakunya kembali UUD tahun 1945 dan tidak berlakunya UUDS tahun 1950. Dekret 5 Juli tidak saja mendapat sambutan baik dari masyarakat yang hampir selama 10 tahun dalam kegonjangan zaman liberal telah mendambakan stabilitas politik, melainkan juga dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung. Dekret ini juga didukung oleh jajanan TNI. Perkenalkan, nama saya Hidayatus Sadia. Saya dari kelas 10 RPL 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Kehidupan politik. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar, sehingga cenderung ke arah otoriter.
Akibatnya, sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Berikut ini beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang terjadi semasa demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembentukan MPRS melalui penetapan Presiden nomor 2 atau tahun 1959. 2. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. 3. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. 4. GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, ditetapkan oleh DPA bukan MPRS. Yang kelima, pengangkat presiden seumur hidup. Politik luar negeri masa demokrasi terpimpin. Masa awal pelaksanaan demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia masih bersifat bebas dan aktif. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama, yaitu dilihat dari pengiriman pasukan perdamaian Garuda kedua ke Kongo, Afrika untuk bergabung dengan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni UNOC atau United Nations Operation of Chong. Yang kedua yaitu pidato Presiden Soekarno dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 30 September 1960 yang berjudul To Build the World Anew, yang menguraikan tentang Pancasila, masalah Irian Barat atau sekarang Papua, kolonialisme, peredaran perang dingin, dan perbaikan struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. 3. Indonesia ikut memprakarsai berdirinya gerakan non-blok tahun 1961. 4. Indonesia berhasil melaksanakan Asia Games keempat di Jakarta tahun 1962. Yang kelima, Indonesia berhasil melaksanakan Ganevo meskipun pemenangnya mayoritas dari blok timur atau Belanda ikut serta dalam Ganevo itu. Sedangkan pada masa akhir pelaksanaan demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia sangat jelas berpihak ke blok komunis. Terbuktinya yaitu pertama, Indonesia berhubungan akrab dengan Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Kuba, Korea Utara, Mongolia, dan negara komunis lainnya. 2. Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Malaysia terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian Indonesia membentuk blok baru yang dikenal dengan Poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, atau sekarang Beijing, Pyongyang. Partai politik. Yang pertama, partai politik dianggap sebagai sebuah penyakit yang lebih parah daripada perasaan kesukuan dan kedaerahan. 2. Partai-partai lainnya dihimpun oleh Soekarno dengan menggunakan suatu ikatan kerjasama yang didominasi oleh sebuah ideologi. 3. Partai-partai itu tidak dapat lagi menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok-kelompok yang diwakilinya. 4. Partai politik tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik nasional dalam tahun-tahun awal demokrasi terpimpin. 5. Golongan komunis memainkan peranan penting dan temperamen yang tinggi. 6. Semua partai politik wajib menyatakan dukungan terhadap gagasan presiden pada segala kesempatan serta mengemukakan ide-ide mereka sendiri dalam suatu bentuk yang sesuai dengan doktrin presiden. 7. Partai politik dalam pergerakannya tidak boleh bertolak belakang dengan konsepsi Soekarno. 8. Pada masa itu kekuasaan memang berpusat pada 3 kekuatan, yaitu Soekarno, TNI Angkatan Darat, dan PKI. Hubungan antara PKI dan Soekarno sendiri pada masa demokrasi terpimpin dapat dikatakan merupakan hubungan timbal balik. PKI memanfaatkan popularitas Soekarno untuk mendapatkan massa. Pada bulan Mei tahun 1963, MPRS mengangkatnya menjadi presiden seumur hidup. Keputusan ini mendapat dukungan dari PKI. Sementara itu, di unsur kekuatan lainnya dalam demokrasi terpimpin, TNI Angkatan Darat melihat perkembangan yang terjadi antara PKI dan Soekarno dengan curiga.
Terlebih pada saat angkatan lain seperti TNI Angkatan Udara mendapatkan dukungan dari Soekarno. Hal ini dianggap sebagai sebuah upaya untuk menyaingi kekuatan TNI Angkatan Darat dan memecah belah militer untuk dapat ditunggangi. Keretakan hubungan antara Soekarno dengan pemimpin militer pada akhirnya muncul. Keadaan ini dimanfaatkan PKI untuk mencapai tujuan politiknya. Sikap militer yang radikal yang ditunjukkan PKI melalui agitasi dan tekanan-tekanan politiknya yang semakin meningkat membuat jurang permusuhan yang terjadi semakin melebar. Konflik yang terjadi itu kemudian mencapai puncaknya pada pertengahan bulan September tahun 1965. Pembubaran tersebut pada umumnya dilakukan dengan cara diterapkannya penerapan presiden atau Penpres yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 1959. Peraturan tersebut menyangkut persyaratan partai sebagai berikut, yaitu menerima dan membela konstitusi tahun 1945 dan Pancasila, menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya, menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah. Partai-partai harus mempunyai cabang-cabang yang terbesar paling sedikit di seperempat jumlah daerah tingkat 1, dan jumlah cabang-cabang itu harus sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah daerah tingkat 2 seluruhnya wilayah Republik Indonesia. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. Presiden berhak membubarkan partai yang programnya diarahkan untuk merongrong politik pemerintah atau secara resmi tidak mengutuk anggotanya partai yang membantu memberontakkan. Sampai dengan tahun 1961, hanya ada 10 partai yang diakui dan dianggap memenuhi persyaratan di atas. Melalui Kepres nomor 128 tahun 1961, partai-partai yang diakui adalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, dan IPKI. Sedangkan Kepres nomor 129 tahun 1961 menolak untuk diakuinya PSII Abikusno, Partai Rakyat Nasional Bebas Daeng Lolo, dan Partai Rakyat Nasional Doji Kondokusumo. Selanjutnya, melalui Kepres nomor 440 tahun 1961 telah pula diakui Partai Kristen Indonesia atau Parkindo dan Persatuan Tarbiyah Islam atau PERTI.